Baik teman-teman dan dosen semua, di sini saya sebagai kelompok 6 beserta teman-teman saya akan mempresentasikan laporan kasus kami yaitu asuhan keperawatan kritis luka bakar. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Ada Ikadek Mogi Pratama, Nimade Putri Suwaryanadi, Komang Sintia Purnamasari, dan Nimade Srikesari, serta saya Putu Sri Utami. Definisi luka bakar. Luka bakar adalah suatu keadaan yang terjadi akibat panas arus listrik, bahan kimia dan petir yang mengenai abdomen, kulit baik mukosa dan jaringan yang lebih dalam, di mana dapat memberikan trauma. Terjadinya luka bakar yang meluas dapat mengganggu metabolisme tubuh dan fungsi setiap sel tubuh. Semua sistem dapat terganggu, terutama sistem kardiovaskuler. Rahayu Ningsih 2012. Epidemiologi. Kelompok terbesar dengan kasus luka bakar adalah anak-anak dengan usia di bawah 6 tahun. Dengan puncak insiden terbesar kedua adalah akibat kerja yaitu pada usia 25-35 tahun. Berbeda dengan usia lanjut, kasus luka bakar lebih kecil, namun sering memerlukan perawatan pada fasilitas khusus luka bakar. Insiden luka bakar, terutama yang terjadi pada pria, disebabkan oleh risiko pekerjaan di bidang industri. Insiden puncaknya pada orang dewasa berkisar pada umur 20-29 tahun. Diikuti anak umur 9 tahun atau lebih muda dan pada lanjut usia. Selanjutnya umur 3 tahun yang disebabkan oleh cedera akibat air panas. Etiologi. Sumber luka bakar yang harus ditentukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya evaluasi dan penanganan yang tepat. Menurut Munajat tahun 2005, luka bakar itu dapat dibagi menjadi 4 macam, antara lain yang pertama itu ada paparan api atau thermal burn. Paparan api dibagi lagi menjadi 3, yaitu karena api, benda panas, dan scald atau air panas. Yang kedua bahan kimia atau chemical burn, yang ketiga listrik, yang keempat radiasi. Patofisiologi. Luka bakar disebabkan oleh perpindahan energi dari sumber panas ke tubuh yang dapat memberikan reaksi ke permukaan abdomen yang dapat memberikan kerusakan pada epidermis, dermis maupun jaringan subkutan, dan dapat dilihat dari penyebab dan tingkat keparahan luka bakar. Adanya kerusakan pada kulit dapat memberikan kemungkinan organisme masuk ke tubuh melalui celah kerusakan yang ada, sehingga beresiko terjadi infeksi. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Putri Suwaryanadi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Klasifikasi luka bakar. Yang pertama ada kedalaman luka bakar, zona koagulasi, zona statis, zona hiperemia. Yang kedua ada keparahan luka bakar, cedera luka bakar minor atau ringan, cedera luka bakar berat atau mayor, cedera luka bakar sedang atau moderat pertengahan. Lokasi luka bakar. Wallace membagi tubuh atas bagian 9% atau kelipatan 9 yang terkenal dengan nama Rule of 9 atau Rule of Wallace, yaitu kepala dan leher 9%, lengan masing-masing 9% sama dengan 18%, badan depan 18%, badan belakang 18% sama dengan 36%, tungkai masing-masing 18%, genitalia atau perineum 1%, totalnya 100%. Agen penyebab luka bakar, misalnya kebakaran, gunung meletus, dan ledakan mobil. Ukuran luka bakar menggunakan Rule of 9 dan diagram bagan Lange dan Browder pada anak-anak dan bayi. Pemeriksaan penunjang. Menurut Dongjes tahun 2000, diperlukan pemeriksaan penunjang pada luka bakar, yaitu laboratorium, hitung darah lengkap, leukosit, GDA atau gas darah arteri, elektrolit serum, natrium urin, alkali fosfat, glukosa serum, albumin serum, BUN atau kreatin. Yang kedua ada EKG. Yang ketiga ada loop aliran volume. Yang keempat ada fotografi luka bakar. Manifestasi klinis. Menurut Effendi tahun 1999 membagi manifestasi klinis
yang muncul pada luka bakar sesuai dengan kerusakannya. Yakni yang pertama grade 1, kerusakan pada epidermis, kulit kering, kemerahan, nyeri sekali, sembuh dalam 3-7 hari dan tidak ada jaringan perut. Yang kedua, grade 2, kerusakan pada epidermis dan dermis, terdapat vesikel dan edema subkutan, luka merah, basah dan mengkilat, sangat nyeri, sembuh dalam 28 hari, tergantung komplikasi infeksi yang kemungkinan terjadi. Yang ketiga ada grade 3, kerusakan pada semua bagian lapisan kulit, tidak terjadi nyeri, luka merah, keputihan dan hitam keabu-abuan. Tampak kering di mana lapisan rusak tidak sembuh sendiri, maka perlu skitrap. Komplikasinya yang pertama ada segera, yaitu sindrom kompartemen dari luka bakar sirkumferensial atau luka bakar pada ekstremitas, iskemia ekstremitas, luka bakar pada toraks, hipoksia dari gagal nafas, restriktif atau cegah dengan ekstratomi segera. Yang kedua ada awal. Yang pertama ada infeksi atau waspadai stetoskopus, obati infeksi yang timbul 10% organisme pada biopsi luka dengan antibiotik sistemis. Yang kedua ada ulkus akibat stres atau ulkus Kerling, cegah dengan atasida, blocker H2 atau inhibitor pompa proton profilaksis. Yang ketiga ada hiperkalsemia dari sitolisis pada luka bakar luas, obati dengan insulin dextrosa. Penata laksanaan, yang pertama ada penanganan pertolongan pertama, yang kedua ada resusitasi jalan nafas, yang ketiga ada resusitasi cairan, yang keempat ada resusitasi nutrisi, yang kelima ada topikal dan penutup luka, yang ketujuh ada obat-obatan. Asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian menurut Lukman Sorensen tahun 1993. Data pengkajian luka bakar tergantung pada tipe berat dan permukaan tubuh yang terkena. Antara lain yang pertama ada aktivitas dan istirahat, yang kedua ada sirkulasi, yang ketiga ada integritas ego, yang keempat ada eliminasi, yang kelima ada makanan atau cairan, yang keenam neurosensori, yang ketujuh nyeri atau kenyamanan, yang kedelapan ada pernapasan, yang kesembilan keamanan. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana di sini itu ada diagnosa keperawatan. Yang pertama itu risiko infeksi berhubungan dengan kerusakan barier kulit, kerusakan respon imun, prosedur invasif. Yang kedua, gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan kerusakan kulit atau jaringan, pembentukan edema. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan pergerakan atau RUM. Yang keempat, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kerusakan jaringan. Yang kelima, gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan curah jantung. Yang terakhir yaitu gangguan volume cairan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler yang mengakibatkan cairan elektrolit dan protein masuk ke ruang interstisial. Kemudian ada intervensi keperawatan, di mana diagnosa yang pertama itu risiko infeksi berhubungan dengan kerusakan barier kulit, kerusakan respon imun, dan prosedur invasif, di mana kita melakukan atau melaksanakan dan mempertahankan kontrol infeksi sesuai kebijakan ruang. Yang kedua, kita mempertahankan teknik cuci tangan yang hati-hati bagi perawat dan pengunjung. Yang ketiga, selalu memakai sarung tangan ketika merawat luka untuk tidak terjadinya infeksi. Kemudian yang keempat, ambil eksudat krusta untuk mengurangi sumber infeksinya. Yang kelima, cegah kontak pasien dengan orang yang mengalami ISPA atau infeksi kulit. Yang keenam, memberikan obat antimikrobial dan penggantian balutan luka. Yang terakhir itu selalu memonitor vital sign untuk mencegah sepsis. Kemudian ada diagnosa yang kedua, gangguan rasa nyaman
nyeri berhubungan dengan kerusakan kulit atau jaringan, pembentukan edema, di mana kita selalu mengkaji terhadap keluhan nyeri lokasi yang karakteristiknya dan intensitasnya dari skala 0 sampai 10. Kemudian selalu menganjurkan teknik relaksasi. Yang ketiga, mempertahankan suhu lingkungan yang nyaman. Yang keempat, menjelaskan setiap prosedur tindakan kepada pasien. Yang kelima, selalu kolaborasi pemberian analgetik. Diagnosa yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan pergerakan, di mana kita selalu membantu pasien mendapatkan posisi yang tepat dan mobilitas bagi luka bakar. Yang kedua, selalu lihat keluarga dalam pemberian tindakan keperawatan, selalu mengajarkan latihan room aktif dan pasif setiap 4 jam, selalu memberikan pujian setiap kali pasien melakukan latihan room, kemudian selalu ubah posisi tiap 2 jam sekali pada area yang tertekan. Yang terakhir itu memberikan antibiotik sebelum aktivitas karena nyeri. Diagnosa yang keempat, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kerusakan jaringan, di mana kita cukur rambut 2 inci dari daerah luka segera setelah terjadi luka bakar. Kemudian membersihkan luka dan daerah sekitar luka. Yang ketiga, selalu jaga pasien agar tidak menggaruk dan memegang lukanya. Yang keempat, memberikan teknik distraksi pada pasien. Yang kelima, mempertahankan perawatan luka untuk mencegah kerusakan epitel dan granulasi. Kemudian memberikan kalori tinggi, protein tinggi, dan makanan kecil. Kemudian memberikan vitamin tambahan, tutup daerah terbakar untuk mencegah nekrosis jaringan. Yang terakhir, memonitor vital sign untuk mengetahui tanda infeksi. Diagnosa yang kelima, di mana ada gangguan jaringan berhubungan dengan penurunan curah jantung, kita selalu mengkaji warna atau sensasi gerakan, tinggikan ekstremitas yang sakit dengan tepat, mendorong latihan rentang gerak aktif pada bagian tubuh yang sakit, kemudian selidiki nadi secara teratur, dan terakhir kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian cairan. Yang terakhir ada diagnosa gangguan volume cairan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler yang mengakibatkan cairan elektrolit dan protein masuk ke ruang interstisial. Dimana yang pertama itu kita observasi intake dan output setiap jamnya, observasi tanda-tanda vital, timbang ukur berat badan, ukur lingkar ekstremitasnya yang terbakar setiap sesuai indikasi. Kemudian kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian cairan lewat infus. Yang terakhir, selalu awasi pemeriksaan laboratorium baik itu HB, HT, elektrolit, natrium, urin random. Implementasi dan evaluasinya. Implementasi adalah tahap keempat, di mana dari proses keperawatan dan merupakan tahapan perencanaan tindakan atau intervensi keperawatan dilakukan. Sedangkan evaluasi adalah tahapan terakhir dari proses keperawatan, di mana pada tahap ini perawat melakukan pengkajian apakah perencanaan dan tindakan pemberian asuhan ini mendapatkan feedback yang baik atau tidak. Jadi diperlukan kelanjutan atau tidaknya. Pada tahapan ini juga terdapat 2 metode evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Jadi laporan kasus kritis luka bakar ini sebuah contoh. Kita mengkaji data-data pasiennya,
nama 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 pasiennya dengan inisial Nyonya D pada umur 45 tahun, tempat lahir Singaraja 2 Maret 1976, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, suku Bali, pendidikan SMP, dengan diagnosa medis luka bakar, alamat Singaraja. Jadi di sebelahnya itu ada identitas penanggung jawab, yaitu suaminya sendiri. Jadi bukan hanya data yang kita peroleh, tetapi juga harus mengkaji bagaimana riwayat kesehatan saat ini, di mana keluhan utamanya itu luka bakar. Pertama kali alasan masuk rumah sakit, jadi pasien ini mengalami luka bakar pada tangan kiri dan kanan karena diakibatkan sengatan listrik luka bakar, sehingga 19% itu termasuk luka bakar derajat 1, maaf. Jadi ini keadaan umumnya melemah. Di mana juga ada riwayat kesehatan dahulu dari penyakit yang pernah dialami, penyebab, riwayat perawatan, operasi, pengobatan, atau kecelakaan yang pernah dialami, ataupun riwayat alergi, itu pasiennya tidak ada. Akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikadek Mogi Pratama, NIM 039. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama itu pemeriksaan primary survey. Pertama, airway, jalan napas pasien paten dan tidak ada sumbatan jalan napas. Breathing, respirasi 20 kali per menit dan tidak ada suara napas tambahan. Sirkulasinya, perdarahan tidak ada dan suhu tubuh 36,9 derajat Celcius. Disability, keadaan umum lemah dan tingkat kesadaran kompos mentis. Exposure, luka bakar dan ekstremitas atas, luka bakar derajat 1. Selanjutnya, riwayat psikologi dan spiritual. Yang pertama, riwayat psikologi, tempat tinggal. Pasien mengaku tempat tinggalnya bersih. Lingkungan rumah pasien bersih dan terawat. Hubungan antar anggota keluarga. Pasien mengatakan hubungan dengan anggota keluarganya harmonis. Pengasuh anak. Pasien mengatakan kalau dia tidak mempunyai pengasuh. Yang kedua, riwayat spiritual. Pertama, support system. Pasien mengatakan keluarga selalu mendukung kesembuhannya. Kegiatan keagamaan, pasien mengatakan selalu ikut apabila ada kegiatan keagamaan. Yang ketiga, riwayat hospitalisasi. Pasien mengatakan tidak memiliki riwayat hospitalisasi sebelumnya. Pola fungsi kesehatan 11 fungsi fungsional Gordon. Yang pertama, pemeliharaan dan persepsi terhadap kesehatan. Pasien mengatakan selalu menjaga kesehatannya. Pola nutrisi atau metabolik. Pasien mengatakan kalau dia selalu makan teratur setiap hari. Pola eliminasi. Pasien mengatakan kalau dia lancar saat BAB maupun BAK. Pola aktivitas dan latihan. Beberapa aktivitas pasien masih dibantu orang lain. Oksigenasi. Pasien mengatakan selalu kalau dia tidak mengalami sesak napas. Pola tidur dan istirahat. Pasien mengatakan kalau dia masih susah tidur akibat nyeri pada ekstremitasnya. Selanjutnya, pola kognitif atau konseptual. Pasien mengatakan masih ingat dengan kejadian-kejadian dulu, penglihatan, pendengaran, serta pengucapan masih normal. Pola persepsi diri atau konsep diri. Pasien memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap kesehatannya. Pola seksual dan reproduksi. Pasien mengatakan kalau dia tidak mengalami masalah pada seksual dan reproduksinya. Pola peran hubungan. Pasien mengatakan kalau dia selalu memenuhi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, serta hubungannya dengan keluarga sangat baik. Pola manajemen coping stres. Pasien mengatakan bersikap tenang saat mengambil keputusan serta mampu mengelola stres. Pola keyakinan nilai. Pasien mengatakan kalau dia sembahyang setiap malam. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 jam 09.00 WITA. Yang pertama, keadaan umum. Kesadarannya kompos mentis. Penampilan dihubungkan dengan usia. Penampilan pasien sesuai dengan usianya. Ekspresi wajah meringis kesakitan.
Kebersihan secara umum, pasien mampu menjaga kebersihannya. Tanda-tanda vital, suhu 36,9 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, tekanan darah 110 per 60 mmHg, nadi 90 kali per menit. Head to toe, yang pertama kulit atau integumen, inspeksi, pasien mengalami luka bakar pada ekstremitasnya. Yang kedua kepala dan rambut, inspeksi, pasien sudah mulai beruban, rambut bersih, palpasi, tidak ada benjolan pada kepala pasien. Di kukunya, inspeksi, kuku pasien terlihat bersih, palpasi, permukaan kuku halus dan datar. Yang keempat, mata atau penglihatan, inspeksi, sklera pasien normal, konjungtiva anemis, palpasi, tidak terdapat nyeri tekan pada mata pasien. Yang kelima, hidung atau penciuman, inspeksi, hidung pasien bersih, hidung pasien mancung, palpasi, tidak terdapat fraktur pada hidung pasien. Yang keenam, telinga atau pendengaran, inspeksi, telinga pasien bersih, tidak ada cairan pada telinga pasien, palpasi, tidak ada nyeri tekan pada telinga pasien. Yang selanjutnya, yang ketujuh, mulut dan gigi, inspeksi, mulut pasien cukup bersih, nampak ada lubang pada gigi pasien. Leher, inspeksi, leher pasien simetris, palpasi, tidak terdapat benjolan pada leher pasien. Yang kesembilan, dada atau toraks, inspeksi, tidak ada lebam dada pasien simetris, tidak ada retraksi dada, palpasi, tidak ada fraktur pada tulang dada. Perkusi, bunyi ketukan kencang, auskultasi, suara napas normal, irama jantung teratur. Yang 10, jantung, inspeksi, bentuk dada simetris, tidak ada pembengkakan di tungkak, palpasi, tidak terdapat edema atau penumpukan cairan. Perkusi, batas jantung normal, bunyi pekak atau datar. Auskultasi, suara jantung 1 dan 2 normal, tidak ditentukan bising jantung. Abdomen, inspeksi, tidak terdapat lebam atau luka pada abdomen pasien. Auskultasi, peristaltik, usus normal, palpasi, tidak ada pembesaran hati. Perkusi, suara timpani. Perineum dan genitalia, inspeksi, genitalia pasien bersih. Ekstremitas atas dan bawah, inspeksi, terdapat luka pada ekstremitas pasien, luka bakar derajat 1, jari-jari pasien lengkap, palpasi, tidak ada edema pada kaki pasien. Selanjutnya, pengkajian data fokus atau pengkajian sistem respiratori atau breathing. Pasien mengatakan kelainan pernapasannya normal. Selanjutnya, pasien mengatakan kalau tidak ada nyeri pada dadanya, detak jantung serta denyut nadi pasien dalam keadaan normal. Sistem gastrointestinal atau bowel. Jelaskan. Pasien mengatakan kalau tidak ada masalah pada sistem pencernaannya. Pasien juga mengatakan teratur untuk BAB. Sistem urinaria atau bladder. Pasien mengatakan tidak mempunyai keluhan saat BAB. Sistem muskuloskeletal atau bone. Pasien mengatakan kalau dia merasakan lemas pada otot-ototnya. Sistem neurologi atau behavior brain. Sistem muskuloskeletal atau bone. Pasien mengatakan kalau dia merasakan lemas pada otot-ototnya. Analisa data. Nama, Nyonya D. Umur 45 tahun. Ruang rawat ICU. Data medis, luka bakar derajat 1, alamat Singaraja. Yang pertama, data fokus subjektif, pasien mengatakan nyeri pada luka bakarnya. Objektif, pasien tampak meringis kesakitan, pasien menangis karena nyeri yang dialami. PQRST-nya, yang P sengatan listrik, Q rasanya seperti terbakar, R berfokus pada satu titik, tangan kanan dan kiri. S skala nyeri 5. T nyeri muncul terus-menerus. Etiologi, kerusakan kulit, kehilangan kulit, pelepasan mediator nyeri, rangsang SSP dan nyeri. Problemnya nyeri akut. Yang kedua, subjektifnya, pasien mengatakan kulitnya mengelupas akibat luka bakar.
Objektifnya luka bakar derajat 1 kulit nampak mengelupas, terdapat cairan pada kulit. Etiologinya kerusakan jaringan kulit hipertrofi, elastisitas kulit menurun, kerusakan integritas jaringan. Problemnya kerusakan integritas jaringan. Rencana tindakan keperawatan. Yang pertama, hari Rabu 17 Maret 2021 pukul 09.00 WITA. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan pelepasan mediator nyeri. NOC-nya kontrol nyeri. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan nyeri akut pada pasien berkurang dengan kriteria hasil mengenali kapan nyeri terjadi, menggambarkan fokus penyebab. NIC-nya manajemen nyeri. Lakukan pengkajian secara komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, onset, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau beraturannya nyeri dan faktor pencetus rasionalnya agar dapat memberikan tindakan keperawatan yang tepat sesuai dengan manajemen nyeri untuk mengetahui seberapa jauh persepsi pasien mengenai nyeri. Yang kedua, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan elastisitas kulit. NOC labelnya integritas jaringan kulit dan membran mukosa. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan integritas kulit membaik dengan kriteria hasil yang pertama, suhu kulit tidak terganggu, elastisitas kulit tidak terganggu, hidrasi kulit tidak terganggu, dan integritas kulit tidak terganggu. NIC-nya perawatan luka. Monitor karakteristik luka termasuk drainase, warna, ukuran, dan bau. Untuk rasional. Selanjutnya, untuk mengetahui adanya tanda-tanda infeksi, untuk mengetahui derajat luka bakar, untuk mencegah terjadinya infeksi, untuk menentukan intervensi selanjutnya, untuk mengetahui dan tanda gejala infeksi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai implementasi keperawatan. Yang pertama, ini diagnosa keperawatannya itu nyeri akut berhubungan dengan pelepasan mediator nyeri. Implementasinya yakni melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif dengan prinsip PGRST. Selanjutnya menggali pengetahuan dan kepercayaan pasien mengenai nyeri. Tindakan selanjutnya memberikan individu penurun nyeri yang optimal dengan peresepan analgetik. Mendorong pasien untuk mengontrol nyeri dan menangani nyeri dengan tepat. Mendorong istirahat tidur yang adekuat untuk membantu penurunan nyeri. Implementasi berikutnya dengan diagnosa kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan elastisitas kulit menurun. Tindakannya itu memonitor karakteristik luka termasuk range, warna, ukuran, dan bau, mengukur luas luka yang sesuai, mempertahankan teknik balutan steril ketika melakukan perawatan luka dengan tepat, membandingkan dan catat setiap perubahan luka, menganjurkan pasien dan keluarga untuk mengenal tanda dan gejala infeksi. Implementasi hari kedua ini hampir sama, namun ada perubahan di mana data subjektif dan juga data objektif. Kalau pada tindakan pertama, implementasi di mana pasien mengatakan nyeri sudah berkurang dengan skala nyeri 5, tapi implementasi kedua ini dapat dilihat kalau datanya itu ada perubahan di mana skala nyerinya menjadi 2. Selanjutnya, data objektifnya itu pasien tampak berkurang gelisahnya, pasien bisa istirahat dengan nyaman. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi sumatif di mana catatan perkembangannya itu diagnosa keperawatannya yakni nyeri akut berhubungan dengan pelepasan mediator nyeri secara evaluasi sumatif atau SUAP. Berdasarkan data subjektifnya, pasien mengatakan nyeri berkurang skala nyeri 2. Selanjutnya objektif, pasien nampak berkurang gelisahnya, pasien bisa istirahat dengan tenang dan dengan nyaman. Asesmen masalah status bagian, planning, lanjutkan intervensi. Diagnosa kedua ini kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan elastisitas kulit menurun, di mana data subjektif pasien mengatakan kondisi kulitnya sedikit membaik,
Objektifnya, tangan pasien masih menggunakan balutan cairan pada kulit berkurang. Asesmen masalah atas sebagian, planning melanjutkan intervensi. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa ditanyakan di kolom chat atau bisa raise hand untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Terima kasih.